Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Mungkin itu slogannya Jokowi dalam menghadapi isu ijazah palsunya dia sendiri. Gua ngeliat si Jokowi ini lagi mempertontonkan egoisme dan arogansinya. Karena gara-gara isu ini, beberapa berita kinerja positif dari pemerintahnya Prabowo jadi ketutup dan gak ada bunyinya sama sekali. Semua ketutup sama isu ijazah doang. Contohnya nih, tentang pencapaian Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang udah berhasil menyita puluhan tambang di Indonesia. Walaupun di antara tambang-tambang itu ada yang kepemilikannya dikaitin sama beberapa konglomerat, tapi tetap aja disikat. Ini kan kabar positif. Tapi ketutup sama isu ijazah Jokowi. Nah, di luar dari konteks masalah isu ijazah palsu Jokowi yang selalu nutupin isu positif pemerintahan Prabowo, mendadak rame. Ada orang yang juga dituduh pakai ijazah palsu sampai beneran dilaporin ke Bareskrim. Dia adalah hakim MK yang bernama Arsul Sani. Tapi cepet kelarnya. Kasusnya hakim MK ini seharusnya bisa jadi contoh untuk Jokowi kalau dia emang niat urusan ijazah ini cepet kelar. Karena emang sebenarnya inti permasalahan ijazah ini kan simpel banget. Dan nggak perlu waktu lama untuk pembuktiannya. Abis kasus Arsul Sani ini, besokannya dimulailah sidang Komisi Informasi Pusat atau KIP yang masih ada urusannya sama isu ijazah palsunya si Jokowi. Pas gue kelar nonton persidangannya, reaksi gue yang pertama adalah perwakilan UGM sama KPUD Solo parah. Ini tuh gue lagi nonton apaan gitu. Kok kacau banget mereka ngurus negara. Menurut gue UGM sama KPUD Solo ini emang sakit. Administrasinya rusak. Masa itu perwakilan dari UGM dan KPUD Solonya sampai gelagapan jawab pertanyaan hakim. Jadi kelihatan goblok. Oke? Mari kita mulai post approve-nya. Ini dia. Warna-warna. Logonya mana? Kamera udah fokus belum? Papnya mana woy? Dulu gue pernah nanya ke orang yang yakin banget kalau ijazah Jokowi itu palsu. Kenapa sih lu nggak yakin kalau ijazah Jokowi itu asli? Padahal dari pihak UGM aja udah mengeluarkan pernyataan kalau ijazahnya Jokowi itu asli. Jawaban dia apa? Tahu nggak? Lembaga negara sekelas MK aja bisa diacak-acak, apalagi UGM yang cuman sebuah universitas doang. Lu kira gampang itu ngacak-ngacak Mahkamah Konstitusi? Kalau lu nggak punya power, nggak punya kuncian, dan nggak punya duit, kagak bakalan lu bisa otak-atik lembaga negara. Jadi ya gue setuju aja sih. Kalau MK aja bisa diacak-acak, apalagi UGM. Berarti kesimpulannya apa? Trust issue. Alias udah nggak percaya lagi sama Jokowi. Emang udah susah kalau urusannya udah trust issue gitu. Siapa yang bikin orang jadi trust issue? Ya Jokowi sendiri. Dia yang bikin banyak orang jadi nggak percaya sama dia. Karena udah terlalu banyak ngibulnya. Jadi hal apapun yang menyangkut nama Jokowi udah pasti diragukan kebenarannya. Gue pernah denger sih ada seorang tokoh yang ngomong kalau Jokowi saat ini tuh lagi melawan bayangannya sendiri. Karena orang-orang yang sekarang ngegas ke dia itu bukan orang-orang yang nggak kenal sama dia. Justru kebanyakan adalah orang-orang yang kenal baik sama dia. Coba nih gue sebutin ya. Roy Suryo, Rocky Gerung, Akbar Faisal, Abraham Samad, Refli Harun, Anies Baswedan juga sama beberapa tokoh oposisi lain yang gue lupa namanya. Emangnya lu pikir mereka itu dulunya apa? Mereka itu dulunya pendukung Jokowi semua. Atau kalau pakai bahasa zaman sekarang tuh, mereka itu dulunya termul. Sama sih, gue juga termul dulunya. Ibarat angkatan sekolah, mereka tuh justru termul angkatan pertama. Tapi udah tobat. Duluan tobat malahan. Mereka semua itu adalah orang-orang yang dulu ikut membesarkan nama Jokowi. Jadi mereka bukan orang-orang yang nggak tahu Jokowi kayak gimana. Justru abis mereka tahu aslinya Jokowi kayak gimana, makanya mereka buru-buru banting setir. Jadi nggak heran kalau mereka bisa tahu banyak tentang cara mainnya Jokowi. Dan kalau beberapa dari mereka sekarang mengkritisi Jokowi, itu bukan tanpa sebab. Mungkin aja mereka mau menebus dosa. Oke, balik lagi ke isu ijazah palsunya Jokowi yang belakangan ini rame lagi dan makin rame malahan. Walaupun sebenarnya gue capek sih ngelihat isu ijazah palsu ini nggak kelar-kelar, tapi setidaknya udah ada progres di pengadilan.
Kalau yang kemarin-kemarin kan tuh cuman fokus di sosmed. Kanan lempar isu, kiri lempar isu, yang di tengah bingung nih mau makan isu yang di sebelah mana. Mana yang bener? Padahal masalahnya tuh simple. Tapi kok malah jadi ribet gitu. Berasa susah banget nyadarin si Jokowi kalau dia itu bekas pejabat publik. Dan sampai sekarang itu masih menikmati fasilitas dari duit rakyat. Yang artinya masih ada hak rakyat di dalam dirinya. Jadi kalau ada sebagian rakyat mau ngelihat ijazahnya, kenapa dipersulit? Kan sakit jiwa itu namanya. Tinggal kasih lihat doang gitu loh. Dulu kan si Jokowi sering tuh disama-samain sama Barack Obama. Sekarang gue baru nyadar, Barack Obama itu jauh lebih gentle. Dia dituduh nggak lahir di Amerika, dia langsung kasih lihat akte lahir pendeknya ke rakyat. Nah, ternyata masih ada rakyat yang nggak percaya. Langsung dikasih lihat akte lahir versi panjangnya dengan semua detailnya ke publik. Pas divalidasi, ternyata bener, emang dia lahir di Amerika. Selesai. Simpel kan? Kalau isu ijazah palsu yang sekarang beredar, itu kan dicuci pakai tangan orang lain mulu. Entah dari pihak UGM lah, kadang juga malah dari akun-akun termul yang sibuk mengklarifikasi ijazah dia. Lagian juga itu ijazah bisa diapain sih? Kagak bakalan bisa juga dipakai buat daftar judol atau pinjol. Yang artinya walaupun itu beredar di publik juga nggak bakalan bisa disalahgunain kok. Walaupun gue udah pensiun jadi termul, tapi jujur aja awalnya gue agak nggak percaya dengan ijazah Jokowi ini yang katanya palsu. Cuman pas ngelihat penjelasan ilmiah dari Roy Suryo dan kawan-kawannya, plus respon dari Jokowi dan pendukungnya, gue mulai bertanya-tanya, jangan-jangan ijazahnya emang beneran palsu? Masa setiap ada pembahasan ijazah palsu dengan penjelasan ilmiah, pendukung Jokowi ngebalesnya selalu dengan narasi urusan kalah pilpres? Kan tolol. Parahnya lagi, ada yang bales dengan ngatain anak abah, buzzer banteng, atau antek cikeas. Kagak nyambung sama sekali. Pada nggak percaya kan? Lihat aja ntar abis video ini tayang. Lihat tuh di kolom komentarnya. Pasti bakalan banyak banget komenan kayak gitu. Padahal biasanya itu yang gagal move on adalah orang yang kalah pilpres. Lah ini yang gagal move on malah yang menang pilpres. Jadi yang gila itu sebenarnya yang menang pilpres atau yang kalah pilpres. Oke, lanjut soal isu ijazah palsu. Kebetulan kemarin ada salah satu hakim MK yaitu Pak Arsul Sani yang kebetulan kena juga isu ijazah, isu dugaan kalau ijazah dokternya itu palsu. Dulu itu dia pernah digosipin jadi orangnya Jokowi yang ditanam di MK. Terlepas itu bener atau enggak, gue tetap mengapresiasi sikapnya yang menurut gue itu keren. Langsung konpres, bawa detail semua data-data terkait studi doktoralnya dan langsung dibuka ke publik. Itu keren. Dan menurut gue kasusnya juga selesai. Kalaupun ntar masih ada pihak-pihak yang tetap nggak percaya dan mau meneliti lebih detail, mungkin meneliti tentang umur kertasnya, tinta, font, dan lain-lainnya, ya silakan aja. Gue rasa juga Pak Arsul nggak bakalan keberatan. Buat gue, Arsul Sani ini adalah contoh pejabat yang sadar kalau dia adalah pejabat publik dan difasilitasi pakai duit rakyat. Ya emang udah seharusnya kayak gitu. Simple dan nggak perlu rame. Ini yang harusnya jadi contoh buat semua pejabat publik di Indonesia. Kalau ada yang mempertanyakan soal ijazah, ya kasih lihat, bukan malah dipenjarain. Oke, Bran? Bentar, kok malah jadi Gibran? Maksudnya itu si Gibran yang ada di kantor temen gue yang nggak lulus SMA tapi bisa langsung jadi wakil direktur. Sekarang mari kita fokus ke sidang KIP. Kata pertamanya adalah seru. Itu gue mengapresiasi majelis hakimnya yang menurut gue di sidang itu mereka netral dan profesional. Semoga bisa kayak gitu terus. Di sidang ini juga hadir perwakilan dari UGM sama perwakilan dari KPUD Solo. Yang sorry banget. Goblok sih kalau menurut gue. Kelihatan banget amatirnya. Gue sampai bingung.
Separah itukah mereka mengelola dokumen penting milik negara? Coba lu bayangin aja ya. Kok bisa pihak UGM-nya plentat-plentot waktu ditanyain soal dokumen studi Jokowi? Masa UGM nggak punya arsip beberapa dokumen studinya Jokowi? Contohnya kartu rencana studi atau KRS-nya Jokowi. Masa itu kagak ada? Nah, itulah yang akhirnya malah jadi pertanyaan majelis hakim. Terus juga, masa sebuah universitas segede UGM menjawab surat resmi itu tanpa ada kop suratnya dan nggak ditandatanganin sama pejabat di UGM juga? Ini aneh banget kalau menurut gua. Karena ini masalah prinsip dasar surat menyurat resmi. Ya masa kayak gitu? Ya nggak? Dan masih banyak lagi hal-hal yang menurut gua tuh agak nggak layak untuk dilakuin oleh UGM. Ini harus jadi catatan khusus buat UGM sebagai salah satu universitas legend yang udah melahirkan banyak tokoh bangsa. Dokumentasi administrasi, sistem pengarsipan dan tata kelola surat menyurat mereka menurut gue itu harus diperbaikin. Selain UGM, KPUD Solo juga nggak kalah parahnya. Malah kalau menurut gue lebih parah. Masa dokumen negara dimusnahkan dalam waktu 1 tahun? Itu gila itu. Dan berita acaranya nggak bisa dikasih lihat. Dan bisa dibilang itu nggak ada dong. Gila nggak itu? Ya wajar kalau dikomplain sama majelis hakimnya. Karena menurut majelis hakim, harusan masa penyimpanan data arsip itu 3-5 tahun. Kok bisa baru setahun udah dimusnahin? Itu aneh loh. Bukan perkara sepele itu. Jadi jangan kaget kalau dengan kondisi seperti itu mendadak keluar dugaan sengaja menghilangkan barang bukti biar nggak ketahuan bohong. Sama aja kayak kalau ada kasus gede, CCTV-nya hilang atau rusak. Ini sama kondisinya. Parah nggak itu? Pokoknya lu harus nonton sendiri itu sidang KIP-nya dan silakan menilai sendiri. Karena banyak banget yang bikin gue gregetan gitu. Tapi di sidang itu gue juga dapat ilmu baru. Ternyata soal pengarsipan dokumen negara itu ada aturan ketat dan nggak bisa sembarangan. Nah, kalau ternyata ada entitas yang bisa ngacak-ngacak aturan itu, berarti dia punya power gede. Jadi, siapa yang paling bisa ngacak-ngacak aturan itu? Ya, gue yakin lu udah pada tahu kan jawabannya? Nah, di sidang KIP kemarin itu, gue menilai dari pihak UGM dan KPUD Solonya ini terkesan lagi menutupi sesuatu. Apakah mungkin mereka lagi pasang badan untuk melindungi Jokowi? Ya kita lihat aja ntar perkembangannya ke depan seperti apa. Karena dulu juga pernah tuh ada pengadilan terkait isu ijazah palsunya Jokowi. Dan waktu itu korbannya adalah Bambang Tri. Dia ngerasa putusan majelis hakimnya itu nggak adil. Karena asli atau palsunya ijazah Jokowinya nggak pernah dibuktiin di pengadilan. Karena nggak pernah dikasih lihat. Jadi apakah kali ini si Jokowi berani bawa ijazahnya ke pengadilan? Atau isu ijazah ini akan memakan korban lagi? Ya kan? Udah gitu aja. Apa lo? Warna-warna. Logonya mana? Kabar udah fokus belum? Papnya mana woi?